Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Aryadi di mata kuliah IT for Business. Pada episode kali ini kita akan membahas chapter 8 yaitu Sistem Bisnis Perusahaan. Tujuan dari pembelajaran chapter ini yaitu mengidentifikasi sistem perusahaan lintas fungsi berikut dan memberikan contoh bagaimana sistem tersebut dapat memberikan nilai bisnis yang signifikan kepada perusahaan, yaitu meliputi integrasi aplikasi perusahaan, sistem pemrosesan transaksinya, kemudian sistem kolaborasi perusahaan. Sebagai contoh, bagaimana internet dan teknologi informasi lainnya mendukung proses bisnis dalam berbagai fungsi bisnis seperti halnya akuntansi, keuangan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, produksi, dan manajemen operasional perusahaan. Enterprise Business System, e-business ini berarti menggunakan internet, jaringan lainnya, dan IT yang mendukung untuk perdagangan elektronik perusahaan, kemudian komunikasi dan kolaborasi antar perusahaan, proses bisnis yang mendukung juga web perusahaan. E-commerce di sini adalah transaksi pembelian, penjualan, dan pemasaran produk, layanan, serta memberikan informasi melalui internet dan jaringan lainnya. Itu adalah e-commerce. Jadi tujuan dari e-business di sini adalah untuk mencapai transaksi-transaksi yang ada di e-commerce di sini. Nah, lintas fungsi, sistem lintas fungsi ini adalah melintasi batas fungsi bisnis tradisional, digunakan untuk merekayasa ulang dan meningkatkan proses bisnis yang penting bagi seluruh perusahaan. Nah, ada 3 tujuan utama penting bagi perusahaan terkait dengan proses-proses marketing, research and development engineering, kemudian manufaktur. Nah, yang terkait dengan marketing ini adalah terkait pada fokus tentang customer feedback, kemudian marketing research, kemudian market test. Nah, kalau terkait dengan R&D ini meliputi juga data yang saling mendukung juga. Data dari marketing yang dibutuhkan di R&D yaitu market research, kemudian komponen desain, product test, product release, proses desain, equipment desain. Sedangkan di manufaktur ini ada data yang mendukung manufaktur yaitu proses desain, equipment desain, dan production start. Nah, ini yang dibutuhkan lintas fungsi. Jadi fungsi marketing bisa mengambil data dari R&D, R&D bisa mengambil data dari marketing dan manufaktur, kemudian manufaktur juga bisa mengambil data dari R&D. Jadi lintas fungsi. Nah, terkait dengan Enterprise Application Architecture, nah ini sudah terbahas di chapter 7 sebenarnya, yaitu saya akan ulang lagi, yaitu terkait dengan supplier. Itu ada program yang bernama Supply Chain Management, itu terkait dengan sourcing dan procurement. Kemudian terkait dengan internal perusahaan ada Enterprise Resource Planning, yaitu melakukan perencanaan terhadap sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Internal Business Process. Sedangkan dari sisi customer itu ada CRM, Customer Relationship Management. Ini terkait dengan marketing, sales, dan service. Kemudian terkait dengan partner, ada Partner Relationship Management atau PRM. Nah, ini terkait dengan selling dan distribusi. Jadi perusahaan untuk mengembangkan penjualan melalui pembukaan agen atau kerjasama penjualan, franchise, dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan PRM. Kemudian terkait dengan employee, di sini ada knowledge management. Ini kaitannya untuk collaboration dan decision support. Nah, ini untuk mendukung keputusan-keputusan bisnis. Arsitektur aplikasi perusahaan ini memberikan kerangka kerja konseptual, yaitu membantu memvisualisasi komponen dasar, proses, dan interface atau antarmuka
aplikasi e-bisnis utama. Nah, fokus utama ini pada pencapaian proses bisnis dasar bersama dengan pelanggan, pemasok, mitra, dan para karyawannya. Jadi ini berfokus pada kerjasama, yaitu kerjasama dengan pelanggannya, pemasoknya, kemudian mitra usahanya, dan para karyawannya. Kemudian arsitektur aplikasi perusahaan, nah ini yang sudah terbahas di chapter 7, Anda bisa melihat kembali video di chapter 7. Yang pertama yaitu tentang ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu berkonsentrasi pada efisiensi produksi internal, distribusinya, dan proses keuangannya. Itu terkait dengan ERP yang sudah terbahas. Kemudian Customer Relationship Management atau CRM, ini fokusnya pada mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui proses pemasaran, penjualan, dan layanan. Kemudian Partners Relationship Management atau PRM, ini bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan mitra yang dapat meningkatkan penjualan dan distribusi produk serta layanan. Itu terkait dengan PRM. Ada lagi yaitu terkait dengan Supply Chain Management yang fokusnya pada pengembangan proses pengadaan dan pengadaan yang paling efisien dan efektif. Knowledge Management atau KM di sini berfokus pada memfasilitasi kolaborasi kelompok internal dan dukungan keputusan manajemen. Berikutnya terkait dengan integrasi aplikasi perusahaan. Perangkat lunak terkait dengan EAI, yaitu Enterprise Application Integrasi. Nah, ini berhubungan dengan sistem lintas fungsi. Berfungsi sebagai middleware untuk menyediakan konversi data, komunikasi antar sistem, akses ke interface sistem. Nah, ini contohnya misalkan front office, itu meliputi ada customer service, kemudian field service, product configuration, sales order entry, kemudian di back office ada terkait dengan distribusi, manufaktur, scheduling, finance. Nah, ini harus saling mendukung kedua data, baik front office maupun back office. Sebagai contoh, misalkan terkait dengan penjualan, ada ordernya cukup besar. Tetapi jika di bidang manufaktur, di back office-nya tidak mampu untuk memproduksi order yang demikian banyak, ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Perusahaan kalau menerima order tersebut, misalkan ada penalti dan lain sebagainya, akan kena penalti, akan merugikan perusahaan. Maka data harus saling support, yaitu kapasitas produksi disesuaikan dengan penjualan atau order penjualannya. Nah, itu sebagai contoh Enterprise Application Integrasi. Kemudian sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi lintas fungsi yang mengelola data yang dihasilkan dari terjadinya transaksi bisnis. Transaksi di sini termasuk adanya penjualan, pembelian, penyetoran, penarikan, pengembalian dana, dan pembayaran. Itu semuanya termasuk di dalam transaksi. Nah, transaksi ini adalah merupakan tujuan akhir dari e-bisnis, elektronik bisnis, yang didukung oleh sistem dan aplikasi yang ada. Kemudian online transaksi processing atau OLTP adalah sistem real time, waktu nyata ya, yang menangkap transaksi dengan segera atau secepat mungkin. Nah, ini tujuannya untuk kenyamanan dan kepuasan pelanggan, karena permintaannya segera diproses. Itu kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Kemudian sistem kolaborasi perusahaan atau ECS di sini. Nah, sistem Enterprise Collaboration adalah sistem informasi lintas fungsi yang meningkatkan kerjasama tim di dalamnya atau kelompok kerja, yaitu meliputi untuk komunikasi, untuk koordinasi, kolaborasi.
Nah, kesemuanya ini meliputi sistem budaya kerja yang mempercepat terjadinya transaksi atau proses produksi yang ada. Nah, sistem memungkinkan termasuk stasiun kerja PC yang berjaringan server, database di groupware, dan paket aplikasi. Nah, kalau Enterprise Collaboration System toolnya, nah ini terkait dengan Enterprise Collaboration System, itu meliputi ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan Electronic Communication Tool. Nah, untuk berkomunikasi mereka bisa menggunakan email, instant messaging, voicemail, faxing atau fax email, kemudian web publishing atau paging. Kemudian terkait dengan Electronic Conferencing, Electronic Conferencing Tools di sini meliputi mereka bisa menggunakan data conference, kemudian voice conference atau video conference, discussion forum, chat system, electronic meeting system. Nah, biasanya kita menggunakan misalkan Google Meeting dan lain sebagainya atau Zoom. Nah, ini bisa menggunakan sistem yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Sehingga mereka bisa melakukan video conference atau voice conference secara langsung dengan menggunakan sistem perusahaan. Kemudian collaboration work management tool ini meliputi calendaring atau scheduling, penentuan batasan waktu atau schedule, kemudian task dan project management, penugasannya dan proyek-proyek manajemen, kemudian workflow system itu terkait dengan alur kerja. Kemudian dokumen sharing. Nah, dokumen sharing ini tidak perlu harus dikirimkan dokumen yang sesungguhnya ke bagian-bagian tertentu, sehingga bagian tertentu bisa mengambil data secara langsung sesuai dengan data apa yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan knowledge management, ini terkait dengan penyebaran informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh manajemen ke seluruh karyawan yang ada. Sistem bisnis fungsional ini berbagai macam jenis sistem informasi yang mendukung sistem bisnis, itu meliputi misalkan aplikasi akuntansi, ini terkait dengan pencatatan laporan keuangan, kemudian terkait dengan keuangan, itu terkait dengan memanage sumber daya keuangan perusahaan, kemudian terkait dengan pemasaran, ini adalah mencari pelanggan, kemudian melakukan promosi dan penjualan, kemudian manajemen operasi terkait dengan operasional usaha perusahaan termasuk di dalamnya proses produksi, kemudian manajemen sumber daya manusia, ini terkait dengan personalianya perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta kemampuannya di bidang apa saja, itu terkait dengan fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaan. Kemudian berikutnya kita masuk ke EDI. Ini adalah Electronic Data Interchange. Nah, kalau dulu EDI ini sangat terkenal, kenapa? Karena data yang di-sharing itu biasanya dikopikan melalui flash disk ke flash disk. Jadi dari komputer satu ke komputer yang lain itu dikopikan melalui flash disk. Nah, sekarang dengan adanya jaringan dan telekomunikasi, maka data langsung bisa di-sharing, dikopikan atau dikirimkan ataupun diambil dengan cara download sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, salah satu penggunaan awal teknologi informasi yaitu untuk manajemen rantai pemasok. Nah, data interchange di sini bisa mengkolaborasikan dengan pemasok yang ada. Nah, contohnya misalkan proses produksi berlangsung, kemudian bahan bakunya sudah menipis, maka pihak pemasok bisa melihat pasokan bahan baku yang ada di dalam perusahaan atau stok bahan baku yang ada di dalam perusahaan dan kapan dia harus melakukan pasokan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian pertukaran elektronik dokumen transaksi bisnis antara mitra dagang dengan rantai pemasoknya. Nah, ini contohnya misalkan dengan membuat jaringan-jaringan distribusi, membuat agen atau franchise. Nah, ini pasokan mitra dagangnya, ini bisa dilihat lewat data interchange-nya. Kemudian otomatisasi yang hampir lengkap dari proses
rantai pasokan atau elektronik niaga. Ya, semuanya transaksi sekarang bisa melalui online, jadi elektronik niaga tadi. Kemudian banyaknya transaksi terjadi melalui internet, sehingga ini menggunakan jaringan yang aman, yaitu dengan jaringan pribadi virtual atau VPN. Nah, itu ada kemungkinan perusahaan untuk mengamankan data-data keuangan bisa menggunakan VPN, data virtual pribadi tadi. Nah, aktivitas khusus untuk EDI, Electronic Data Interchange, di sini kaitannya dengan pembeli dan penjual. Nah, kalau terkait dengan penjual, maka transaksi bisa melalui online, yaitu berupa purchase order atau order pembelian, kemudian perubahan order pembelian, penerimaan notis, dan pembayaran. Nah, pembayarannya pun bisa melalui online, yaitu supplier mempunyai bank tersendiri yang untuk ditransfer dananya ke bank yang dituju oleh supplier. Sedangkan pembeli juga sama, mempunyai bank tersendiri yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran ke suppliernya, sehingga bank pembeli dan bank supplier bisa melakukan kontak untuk transaksi pembayaran. Ini melalui otorisasi dari pembeli, dan ini supplier juga mendapatkan notis kalau terjadi pembayaran. Nah, ini kaitannya dengan aktivitas khusus Electronic Data Interchange, payment, notice, electronic transfer, dana, dan lain sebagainya. Ini langsung bisa dilakukan secara elektronik. Nah, untuk lebih lanjut terkait dengan materi ERP, SCM, dan CRM, silakan dibuka kembali pada video sebelumnya, yaitu chapter 7. Yang linknya kalau Anda lupa bisa dilihat di kolom komentar di bawahnya ini. Silakan Anda klik lagi, Anda perhatikan lagi, Anda cari lagi. Nah, itu sudah terbahas di chapter 7 semuanya. Nah, untuk tugas pada hari ini, Anda bisa melihat pada halaman 321, yaitu kasus kedua. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan Anda baca kasusnya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang ada di bawahnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ditulis di selembar kertas, kemudian dikasih nama dan nomor pokok ya. Kemudian dikirimkan di Edmodo masing-masing beserta QR code sebagai bukti kehadiran masing-masing. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di episode berikutnya.